Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala a'alla nikah wa nadaba ilayhi wa wa'ada alayhi wa harrama as-sifah wa hathana wa amarna bit-taqwa haythu qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang mulia dari Danil Mukarramun, para alim ulama, para guru, khusus Sanada Mukarramun Guru Ilham Busron yang kami hormati
Sanagda Dr. Haji Sahabuddin MM dan Bunda Haja Sri Mawati SPD beserta seluruh keluarga besar. Yang kami hormati Sanagda Bapak Kutma Rohdiansyah SE dan Ibu Widi Astuti beserta seluruh keluarga besar. Yang menghormati Sanagda dari kantor KUA Selamparan Abdul Aziz Ustaz dan kita para sesepuh, para pemulia Sir yang berbahagia, kedua Ananda Nandah Taufan dan Syafira Mutia Ain SI serta segenap hadirin yang berbahagia. mengawali tausiah singkat Ini izinkan yang mengajak kita semua untuk terus bersyukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena Pastikan kita yang hadir merasakan kenikmatan yang luar biasa. yang Paling terasa saat ini adalah nikmatnya berbahagia, nikmatnya bersuka cita. Subhanallah, ini Nikmat. yang luar biasa. tidak harus jadi pengantin untuk kita harus berbahagia. Ya, sekali Kita sudah mengalaminya. Kalau pengantin yang berbahagia saat ini wafat wajar, tetapi kita juga ikut berbahagia. Kenapa? Karena kita hadir di tempat yang bahagia, maka kita ikut barang berbahagia. Maka mudah-mudahan kenikmatan semacam ini terus hadir dalam kehidupan kita. dan itu dijamin baru Bisa hadir bila mana kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. yang berarti. Hadirin yang berbahagia, Khususnya kepada Nanda al dan istri beliau Syamila dan kita semua. semua. Kalau tadi kita mendengarkan qari kita, Membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. kemudian di awal khutbah Tadi ada pengulangan kata-kata yang sama. apa itu? Ittaqullah, ittaqullah, Allah ittaqullah. bahkan dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 250 Kali Allah wa ta'ala menyebut bukan pesan takwa. Pertanyaannya kepada Allah, apa korelasi takwa dengan menikah? Kenapa orang senang-senang bahagia kok harus bertakwa. Kenapa kita harus menghadirkan takwa? hati-hati takwa itu harus benar. Dimaknai, jangan takwa Takwa itu maksudnya takut istri Tuhan, bukan. Karena ini ada beliau ini mentor saya. ini Saya minta berkah Ustaz. karena beliau Kedua, kasih jelas berkah. takra bagaimana kan perintah-perintah Allah, Dan bagaimana kita menjauhi larangan Allah. dalam semua kehidupan kita. Kenapa tadi dikatakan Harus bertakwa dalam urusan pernikahan. Pasti ada senangnya, pasti ada bahagianya, itu pasti. Anda yang menikah, pengantin bahagia, ya. Tetapi yang namanya pernikahan tidak selamanya bahagia terus. Terkadang dalam kehidupan ini kita menemukan berbagai macam rintangan. Ada ombak yang begitu kencang, ada angin yang begitu keras, godaan datang, guncangan datang, semua itu hadir. Anda dalam kebahagiaan ini juga berpikir, jangan-jangan istri saya ini nanti bisa nggak setia sama saya. Kira-kira kan begitu. Ada pemikiran seperti itu. Jangan-jangan istri saya nanti dia tidak bisa menerima keluarga saya. Itu bisa saja. Hal yang sama dengan istri Anda. Akan Aufal ini akan menjadi suami setia, yang setia, membimbing saya dalam iman, membimbing saya dalam kebaikan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Maka subhanallah, Allah memberikan jawaban yang tegas Bapak Ibu. Kata kunci dari semua itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita takwa, maka yakin kita bahagia. Bila mana kita bertakwa, maka rumah tangga ini akan selalu menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu Rasulullah SAW
Ini resep untuk Haufal dan kita semua. salasun munjiat, kata beliau. 3 perkara yang bisa membuat kita bahagia dalam hidup ini. Yang pertama adalah apa? Taqwallahi fis sirri wal alani. Anda harus bertakwa kepada Allah Baik dalam keadaan sendiri. maupun Anda yang bersama-sama seperti ini. Saya tahu Haufal bekerja di Surabaya kalau tidak salah. Sudah mutasi. Tetapi orang Haufal bisa saja bagian ya tugas keluar dan lain sebagainya. Suami yang baik dalam keadaan bersama istri dia akan baik, dengan sendirinya pun dia akan baik. Kenapa? Karena dia takut Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan mungkin macam-macam. dia tidak mungkin nyeleweng, dia tidak mungkin menyimpang Dari ajaran agama. Kenapa? apa. Dia yakin Allah selalu. Hal yang sama dengan istri, dia akan menjadi istri yang selalu menghadirkan ketentraman, kenyamanan, memotivasi suami dalam keadaan suka maupun duka. Kenapa? Karena dia yakin Allah bersama dia dan Allah akan memberikan segalanya dalam kehidupan ini. Ini resepnya takwa. Makanya tadi di hadis yang saya sebutkan pertama apa? Ittaqullah bin nisa, wahai laki-laki, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan. Apa maknanya? Laki-laki kalau sudah menikah kepada Allah, 1 kakinya itu sudah ada di surga. Bila mana dia baik, maka dia akan bareng-bareng bersama surga. Tetapi bila mana dia menyakiti perempuan, bila mana dia mengkhianati perempuan, maka sebenarnya dia menggiring dirinya ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, ini untuk kita semua. syarat Untuk menggapai bahagia itu adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Anda harus berbuat baik kepada siapapun, kepada istri, kepada suami, dalam kondisi apapun. Mohon maaf, terkadang kita senang sama orang, saking senangnya kita kasih hadiah, kita berikan segalanya, itu biasa karena itu ajaran agama. Tetapi yang paling luar biasa di saat kita benci kepada orang, di saat kita tidak suka sama orang lain, kita selalu menunjukkan kebaikan. Itulah resep bahagia di Haufal. Maka Anda kebencian kepada siapapun, ya, Anda harus baik kepada bapak, ibu, masya Allah, Anda masih sehat beliau, termasuk mertua, Anda harus baik. Bukan hanya kepada istri Anda baik, tetapi sama keluarga besarnya, kakak adiknya kalau ada adiknya atau bibinya, Anda harus berbuat baik. Kalau kita ingin bahagia di dalam kehidupan ini, jangan pernah menebar kebencian. Toh orang benci, kita hadirkan senyum kepada siapapun juga. Yang terakhir, kalau kita bahagia Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Anda harus hebat dalam hidup ini. Anda harus benar-benar hebat. Hebatnya kapan? Dalam keadaan Anda berpunya. Apalagi Anda tidak berpunya. Setiap kita itu harus hemat. Nih ibu-ibu terutama, jangan suka belanja online terus. Pinter ibu-ibu saat ini, belanjanya masya Allah online, COD lagi. Giliran suami ada di rumah baru bayar. Ya kalau sekali 2 kali oke. Kalau 5 kali 6 kali berturut-turut, ini ngerjain namanya ya. Ya, jadi jangan sampai. Apalagi saat ini, mohon maaf Haufal, bukan hanya belanja online, judi online, pinjaman online, game online. Maka hati-hati, semua itu harus kita jaga. Kalau itu bisa kita hadirkan, kita benar-benar hemat dalam hidup ini. Hemat bukan pelit ya. Hemat bukan berarti tidak mau memberi. Dia bisa memikirkan, bisa menghadirkan, mengkalkulasikan kemana uang yang ini harus saya belanjakan, kemana harta saya harus saya arahkan. Saya pikir demikian kepada Allah. 3 resep bahagia yang disampaikan oleh baginda Nabi, dan ini bukan berlaku kepada Haufal dan Syafira, tetapi untuk kita semua, ya, yang tua, kecuali saya yang belum tua. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi tauladan di dalam keluarga. Terima kasih. Mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum